Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Saputra. Baiklah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu mengenai hubungan antara kejahatan dengan norma agama, hubungan antara kejahatan dengan kebiasaan, serta hubungan antara kejahatan dengan moral. Seringkali kita mengetahui bahwa kebiasaan bisa membentuk karakter seseorang. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya kebiasaan ini juga bisa memicu adanya kejahatan? Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas sebagai berikut. Baik, kita akan membahas tentang hubungan kejahatan dengan norma agama. Nah, bisa Anda jelaskan bagaimana tentang norma agama dan bagaimana perilaku manusia? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan hubungan kejahatan dengan norma agama. Jadi sebenarnya norma agama itu merupakan sebuah dasar ataupun moral yang diyakini dan di kepercayaan menurut individu, bagaimana individu itu mempercayai dan meyakini ajaran tersebut. Nah, pada dasarnya semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, cinta kasih. Namun individu ini bagaimana menerapkan dan meyakini dasar-dasar dan moral-moral yang diajarkan dalam agama tersebut. Nah, dalam konteks kejahatan, norma agama ini memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam membentuk karakter seseorang. Baik, seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, jadi norma agama ini kan berfungsi sebagai kontrol sosial internal. Nah, bagaimana proses ini bekerja sehingga seseorang bisa merasa bersalah sebelum melakukan kejahatan? Oke, baik. Dalam konteks kejahatan sendiri, jadi norma agama ini memberikan batasan-batasan terhadap individu, bagaimana perilaku itu dianggap baik ataupun menyimpang. Nah, di sini norma agama dia menentukan mana sikap seseorang yang baik dan yang buruk. Jadi norma agama berfungsi sebagai kontrol sosial yang bersifat internal. Jadi di mana bahwa seseorang yang beriman itu maka dia akan merasa takut untuk membuat kesalahan terhadap Tuhannya, karena norma agama tadi kan sudah menentukan mana batasan yang baik, mana perilaku yang buruk. Nah, ketika seseorang dengan iman yang kuat, dengan iman yang tinggi, maka dia akan merasa sebelum melakukan perbuatan salah tersebut sudah merasa bersalah. Kita semua ini tahu bahwa kebiasaan ini merupakan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, ini menarik karena bisa mempengaruhi bagaimana seseorang memandang kejahatan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana norma kebiasaan ini dapat membentuk pola perilaku seseorang dalam masyarakat? Oke ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Baik. Sebenarnya kebiasaan ini adalah sebuah norma yang berkembang dan tumbuh di tengah masyarakat, membentuk perilaku seseorang. Apakah perilaku tersebut dapat diterima ataupun tidak dapat diterima, serta baik ataupun tidak baik. Nah, pandangan masyarakat itu tersendiri itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa kebiasaan ini di suatu masyarakat sesuatu yang hal biasa, yang lumrah untuk mereka kerjakan. Nah, berbeda dengan pandangan masyarakat yang lain, yang mana bahwa sesuatu ataupun kebiasaan ini dianggap kejahatan ataupun sesuatu yang menyimpang dan tidak baik. Contohnya seperti minuman alkohol. Nah, di Eropa, di Inggris ataupun di Prancis misalnya, minum minuman beralkohol itu adalah hal yang sangat biasa, berbeda dengan kita di Indonesia, apalagi yang mayoritas beragama Islam. Nah, sepertinya ini semakin menarik untuk dibahas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kejahatan dengan norma moral. Nah, baik, saya ingin menanyakan, jadi kejahatan ini merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai moral. Nah, mengapa moralitas seseorang ini bisa melemah dan menyebabkan mereka melakukan kejahatan? Bisa Anda jelaskan? Baik, sebenarnya saya akan melakukan ya. Moral merupakan panduan ataupun nilai-nilai yang menentukan suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam pandangan masyarakat.
Nah, seseorang yang memiliki moral yang tinggi itu cenderung lebih menghindari untuk melakukan tindak kriminal, berbeda dengan orang yang memiliki nilai moral yang rendah. Justru mereka akan mudah terjerumus ke dalam tindak kejahatan. Jadi melemahnya moralitas seseorang itu sehingga dia menyebabkan dia cenderung lebih melakukan tingkat kriminal itu memiliki beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kurangnya pendidikan moral usia dini. Itu bisa menyebabkan seseorang sangat mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Dan yang kedua itu karena keadaan sosial. Nah, jadi dampak lingkungan sosial yang negatif itu sangat besar bagi individu atau seseorang ya. Kalau lingkungannya bagus, maka perilakunya pun bagus. Jika kita bicara tentang moral, kita sebenarnya sedang membahas tentang fondasi utama untuk membentuk karakter seseorang. Nah, moralitas ini tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk sejak dini, baik itu melalui pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Namun, di zaman sekarang dengan berbagai pengaruh di media sosial, lingkungan pergaulan, dan perubahan budaya membentuk moral yang kuat bukanlah hal yang mudah. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka agar mereka tumbuh menjadi individu yang berintegritas? Ya, baik ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sebenarnya dalam banyak kasus itu kejahatan tidak hanya dilakukan melalui melukai fisik, tapi seringkali kejahatan dilakukan dengan melanggar nilai-nilai moral, yang mana nilai-nilai moral ini sudah diakui secara universal, yaitu seperti kejujuran, kasih sayang, dan juga keadilan. Jadi oleh sebab itu maka pendidikan moral usia dini itu sangat penting ya, dan ini menjadi sebuah kunci bagi seseorang itu untuk bisa berkembang lebih baik, bisa memiliki moral yang tinggi agar terhindar dari kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran nilai moral. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk memberikan pendidikan usia dini. Salah satunya adalah dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Yang pertama itu dari orang tuanya. Bagaimana orang tua tersebut memberikan contoh yang baik dan perilaku yang baik terhadap anak usia dini. Terus yang selanjutnya, pendidikan usia dini bisa dilakukan secara formal ataupun informal. Pembahasan kita kali ini benar-benar membuka wawasan ya. Kita sudah melihat bagaimana norma agama, kebiasaan, dan norma moral ini memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk dalam mencegah atau bahkan mendorong terjadinya kejahatan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kebiasaan yang baik dalam masyarakat bisa menjadi benteng dalam menjaga ketertiban, sementara pendidikan moral sejak dini ini adalah merupakan kunci untuk membangun generasi yang berintegritas. Nah, itu dia ya pembahasan kita hari ini untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang ataupun kata yang salah. Demikian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.